Baik, sudah terupdate semua ya. Tinggal kita lihat nih, apa saja sebenarnya faktor-faktor yang cukup membuat kondisi perdagangan hari ini nih, Dian. Ya, seperti yang Maria katakan sebelumnya, indeks harga saham gabungan pergerakannya cukup unik ya, sempat merah di pagi hari, lalu berakhir menguat tipis di sesi pertama, lalu stagnan, kemudian ditutup menguat 0,37%. Nah, posisi ini terjadi di tengah kekhawatiran investor terhadap dampak dari inflasi global yang masih meninggi dan bersiap terhadap keputusan kebijakan moneter The Fed. Sentimen negatif masih datang dari Wall Street, Maria, dan juga pemirsa yang mengalami koreksi tajam pekan lalu. 3 indeks saham acuan Wall Street kompak melemah dengan koreksi lebih dari 4% pekan lalu. Berarti sekarang semua tertuju kepada The Fed akan kemana begitu ya. Betul. Walaupun para dari konsensus analis dan juga ekonom sih sebenarnya masih akan pada stance hawkishnya dengan kenaikan lagi suku bunga ini. Tapi apa yang harus kita mulai waspadai ini dari The Fed nih, Dian? Iya, selama pekan ini ya sentimen utamanya memang datang dari global, khususnya The Fed ini yang berpotensi menggerakkan IHSG. Dan soal keputusan kebijakan moneter suku bunga acuan ini oleh sejumlah bank sentral khususnya The Fed, pertemuannya kan akan dijadwalkan kan pada pekan ini ya 21 dan 22 September untuk diskusi kebijakan moneter terbarunya. Kalau mengacu pada alat ukur Fed Watch, pasar memprediksi peluang The Fed menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin menjadi 3% hingga 3,25% sebesar 80%. Sementara sisanya memproyeksikan The Fed akan lebih agresif lagi dengan menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin menjadi 3,25% hingga 3,5%. Nah, pandangan hawkish tersebut terjadi setelah rilis indeks harga konsumen atau IHK Amerika Serikat per Agustus berada di 8,3% secara tahunan. Meskipun melandai dari bulan sebelumnya tapi di 8,5%, tapi posisi tersebut masih berada di atas prediksi analis nih. Lebih ekstrim lagi, analis Goldman Sachs Group memprediksikan bahwa The Fed akan terus menaikkan suku bunga acuannya dan membawa tingkat suku bunganya menjadi 4%, bahkan hingga 4,25% pada tahun ini. Goldman Sachs Group juga memproyeksikan tingkat pengangguran di Amerika Serikat ini akan naik 3,7% pada akhir 2022. Pandangan serupa juga diutarakan nih analis Global S&P. Oke, kayaknya sih kalau dilihat dari beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Dian ya memang semuanya sudah akan mengacu kepada peningkatan atau kenaikan dari suku bunga, tinggal nanti levelnya apakah dimaksimalkan di 100 basis point ataukah 75 basis point. Kita tinggal tunggu nih ya menuju ke 3,25 atau 3%, tapi masih tetap dengan era suku bunga tinggi. Nah, pertanyaan lebih lanjutnya adalah Bank Indonesia akan ahead the curve duluan ataukah menunggu keputusan di The Fed ini ya? Sekarang seperti apa nih nanti stance-nya BI, Dian? Iya, kalau dari dalam negeri investor juga akan disibukkan ya dengan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diselenggarakan juga pada minggu-minggu ini juga 21-22 September 2022. Konsensus analis trading economics memprediksi bahwa Bank Indonesia ini akan mengekor The Fed untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin, melanjutkan pengetatan kebijakan moneternya dari bulan sebelumnya. Kalau sebelumnya Gubernur Bank Indonesia kan Periwarjo mengatakan bahwa menaikkan suku bunga ini untuk menjangkar inflasi inti dan juga stabilitas nilai tukar rupiah ya. Tapi apakah ini akan digunakan lagi begitu ya peningkatannya, karena katanya ruangnya masih besar karena BI masih akan bisa menggunakan sebenarnya sampai ke level 4%. Jadi masih ada sekitar 50 basis point lagi yang bisa digunakan, tapi apakah akan dilakukan saat ini ataukah masih menunggu karena masih ada tersisa bulan Oktober, November, Desember ya 3 bulan menuju sampai akhir penutupan tahun 2022. Oke, sekarang kayaknya yang menarik untuk diperhatikan adalah sektor-sektor yang tampaknya cukup cemerlang atau mungkin ada beberapa yang tampaknya ada koreksi dulu karena kemarin kebanyakan untungnya kayaknya. Jadi di profit taking dulu nih. Nah, itu dia nih, ini yang menarik sejumlah saham yang menjadi perhatian pelaku pasar, Maria dan juga pemirsa. Ini adalah sektor batubara. Nah, ini saham Bumi, ADMR, ITMG dan juga PTBA ini anjlok. Kalau 2 pekan lalu saham Bumi ini jadi primadona, nah beda halnya nih dengan hari ini. Saham Bumi anjlok 6,67% ke level Rp168 per saham. ADMR atau Adaro Minerals juga ambles lebih dari 4% ke level 1.780. Sementara ITMG atau Indo Tambang Raya Megah juga terkoreksi 2,25%. Terus juga ada PTBA yang demikian juga yang terkoreksi juga 1,25% ke level Rp4.250 per sahamnya. Infonya nih negara Eropa khususnya di Polandia seperti yang sudah diberitakan sebelumnya ini kecele gitu. Batubara asal Indonesia ini katanya ekspor batubara dari Indonesia tuh nggak sesuai dengan spesifikasi atau kualitas yang diinginkan atau yang disepakati begitu. Saat ini batubara Indonesia memang jadi incaran negara-negara Eropa
supaya kita tahu ya, karena negara tersebut sedang memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia atas tindakannya melakukan agresi ke Ukraina. Akibatnya negara-negara Eropa itu enggan melakukan impor batu bara dari Rusia, sehingga mencari substitusi nih atau alternatif impor yang salah satunya ya ke Indonesia. Namun kabar nggak baiknya ini atau nggak enaknya ini datang dari Polandia. Dari informasi yang diterima oleh CNBC seperti kita utarakan sebelumnya, ini kualitas spesifikasi batu baranya ini nggak sesuai nih dengan disepakati. Nah, di mana informasi tersebut dari Polandia melakukan impor batu bara ke Indonesia udah 100 ribuan ton ini impor. Banyak ya, udah kondisinya lagi jaraknya mesti bikin lebih mahal karena ada ongkosnya. Ternyata nggak sesuai dengan spesifikasi, dan ini juga sempat distatementkan juga oleh Pak Hendra Sinadia begitu ya, dari APBI yang mengatakan ini bisa menjadi pelajaran bersama juga baik dari pihak Eropa maupun juga dari Persatuan Asosiasi Pengusaha Pertambangan Batubara di Indonesia untuk lebih detail lagi sebenarnya. Quality controlnya mesti dijaga lagi. Harus lebih detail lagi dalam melakukan perjanjian bisnis to bisnis begitu. Jangan sampai dengan apa yang kita miliki sebenarnya source-nya ada tetapi tidak menjawab kebutuhan yang secara maksimal. Dan waktu itu juga Duta Besar Polandia sendiri mengatakan bahwa memang kualitas coal dari Indonesia sendiri lebih terprovide untuk industri sebenarnya, bukan untuk rumah tangga. Nah, mereka kan sebenarnya butuh batu bara juga untuk mendinginkan rumah mereka kan di situasional suhu yang cukup dingin ini di bulan-bulan ini. Mungkin komunikasinya harus lebih intens lagi. Betul, lebih detail lagi kali ya di atas kertas ya. Jadi pelajaran bersama sebenarnya proses yang sedang dialami dari sisi batu bara ini melakukan ekspor ke Uni Eropa. Baik. Cukup menarik untuk kita lihat apakah ini bisa menjadi bekal Anda untuk besok begitu ya. Jadi bekal acuan juga untuk bertransaksi.